Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, hari ini jumpa lagi sama Karyana ya. Adik-adik, Karyana hari ini mau ditemani sama 3 teman kita ya. Kita panggil dulu ya. Sinta, Citra, Andi. Yuk kita panggil ya sama-sama ya. Citra, Sinta, Andi. Halo kakak. Nah itu dia. Halo semua. Hai kakak. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Oke kakak. Ya, bareng-bareng sama kalian ya. Kita nyanyi apa? Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Oke. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Kita doa yang dipimpin oleh Yayi. Yuk, kita doa ya. Oke kakak. Selamat pagi, ya Tuhan Yesus. Sekarang kami akan ibadah ke sekolah minggu. Pimpin kami, ya Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Oke kakak. Oke ya. Kita mau nyanyi lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Ya, bisa semua kan? Bisa. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Karyana punya lagu baru untuk adik-adik loh. Wow, seru nih. Judul lagunya 2 Tangan 5 Jari. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, menjadi jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, menjadi kamera cekat. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, menjadi menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, menjadi terlinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya? Puji Tuhan, senang banget Kak Arin bisa kembali menyapa adik-adik di dalam ibadah minggu hari ini. Sebentar lagi kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan dulu Alkitab kita. Lalu adik-adik duduk yang manis. Kita mau minta pertolongan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Sasya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita mau buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan ini melalui Alkitab Suara. Yuk sama-sama kita dengar kisahnya. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan
di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Adik-adik, Salomo sudah menjadi raja atas bangsa Israel. Tanggung jawab menjadi raja adalah tanggung jawab yang besar, karena harus memimpin suatu bangsa yang orang-orangnya sangat banyak. Karin mau tanya nih, untuk adik-adik yang udah sekolah, ada yang pernah menjadi ketua kelas? Gimana rasanya diberi tanggung jawab untuk memimpin teman-teman sekelasnya? Pasti nggak gampang ya, dan mungkin adik-adik pernah merasa kesulitan. Tanggung jawab menjadi raja juga bukan hal yang mudah untuk Raja Salomo.
Apalagi waktu Raja Salomo menjadi raja, usianya masih muda dan belum punya pengalaman yang cukup. Sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai raja, Raja Salomo berusaha mengingat pesan-pesan dan ketetapan yang dulu pernah dilakukan Raja Daud ayahnya, termasuk teladan untuk hidup setia kepada Tuhan dengan memberikan korban persembahan. Suatu waktu, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah memberikan persembahan, Raja Salomo beristirahat di sana. Dalam tidurnya, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo melalui mimpi. Tuhan berfirman, "Mintalah hal yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan tahu kesulitan yang dihadapi Raja Salomo dalam menjalankan tugasnya sebagai raja. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta apa yang Raja Salomo butuhkan. Adik-adik, kalau adik-adik menjadi Raja Salomo, kira-kira apa yang akan adik-adik minta? Apakah akan meminta kekayaan dan istana yang megah? Atau adik-adik akan minta umur yang panjang agar bisa terus menjadi raja? Atau minta prajurit yang banyak dan yang kuat agar selalu aman dari musuh? Ternyata bukan hal-hal demikian yang diminta oleh Raja Salomo. Tetapi dia hanya minta satu hal kepada Tuhan, yaitu hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan untuk memahami sesuatu, membedakan antara mana yang baik dan yang jahat, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam bacaan kita tadi, di ayat 9 disebutkan bahwa Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi, ketika ada rakyatnya yang punya masalah, dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo bisa mencari jalan keluar. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Lalu apa respon Tuhan terhadap permintaan Raja Salomo tadi? Di ayat 10 disebutkan, "Lalu adalah baik di mata Tuhan Salomo meminta hal yang demikian." Tuhan sangat senang atas permintaan Raja Salomo. Tuhan mendengarkan permintaan Raja Salomo dan Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga memberikan hal-hal lain yang tidak diminta oleh Raja Salomo, seperti kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang, sebagai cara Tuhan melengkapi kebutuhan Raja Salomo. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Raja Salomo meminta sesuatu bukan hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan bangsanya, dan juga untuk kebaikan rakyatnya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Saat kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita minta? Apakah kita hanya minta hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri? Sudahkah kita mengingat dan mendoakan orang-orang lain
di sekitar kita. Kalau kita berdoa, mintalah kepada Tuhan agar diberikan hikmat, agar kita bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Dengan hikmat yang dari Tuhan, kita juga bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Dan jangan lupa, saat kita berdoa, doakan juga orang-orang di sekitar kita. Doakan papa, mama, kakak, adik, dan keluarga lainnya. Doakan juga teman-teman. Apalagi di situasi seperti ini, kita masih terbatas untuk ketemu satu sama lain. Mungkin kita sudah lama nggak ketemu sama keluarga yang jauh. Kita udah lama nggak ketemu sama teman-teman di sekolah atau di gereja. Nah, doakan mereka agar selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pasti mendengar setiap doa adik-adik dan akan mengabulkannya sesuai dengan perkenan dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mau belajar seperti Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Sehingga kami boleh bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu mendengar setiap doa kami dan akan mengabulkannya sesuai dengan perkenan dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, seperti biasa, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan aktivitas. Nanti akan ada kakak PJA lain yang akan memimpin adik-adik untuk membuat aktivitas. Jadi, jangan kemana-mana ya. Oke, Kak Arin pamit dulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bagus ya firman Tuhannya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Oke kakak. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat minggu adik-adik semuanya. Kak Eci. Kak Dian. Ya, apa kabar nih? Baik, Kak Dian. Baik dong. Adik-adik di rumah pasti baik-baik. Iya, semoga semua kita sehat. Nah, kita mau ngapain, Kak? Nggak tahu, Kak. Ya, kok nggak tahu? Kalau ada kita berdua biasanya Main game. enggak. Kalau ada kita berdua kita mau Pengumuman. iya, benar, pengumuman. Nah, pengumuman kali ini kita akan mengadakan kebaktian live streaming. Untuk bulan ini, bulan September, kita akan adakan tanggal 20 September 2020. Ingat ya, 20 September 2020. Nah, ibadah ini juga dilakukan 2 kali. 2 kelas ya, Kak ya? Yes. Dan 2 kali kelasnya. Iya. Kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil bakal dilakuin di jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus dilanjutkan dengan kelas besar di jam setengah 11 sampai setengah 12. Ya, untuk kelas kecil nanti diikuti oleh adik-adik kelas Batita, Balita, Sedang. Catat ya, kelas kecil adik-adik kelas Batita, Balita, Sedang. Kemudian untuk kelas besar, Kelas besar dan kelas remaja, Kak. ya. Jadi, adik-adik selain mengingat-ingat jadwal tadi, kita juga harus ingat untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan Kuota. kuota. Jadi, waktu bulan Agustus kita mengadakan live streaming untuk merayakan HUT Hari Anak Nasional, Kak. Oh ya, Juli. Bulan Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan. Bulan September kita mau merayakan Bulan keluarga GKI Denpasar. Iya. Jadi karena kita merayakan bulan keluarga GKI Denpasar, maka kebaktiannya adik-adik harus ditemenin dengan keluarga. Oh iya, bener juga. Iya, keluarga tuh siapa aja, Kak? Bisa papa, bisa mama, bisa kakak, bisa adik, Oma? oma, opa, semuanya tuh boleh yang di rumah. Oh, yang di rumah ya, keluarga di rumah harus menemani karena kita mau kebaktian bersama dengan keluarga. Tetangga boleh nggak, Kak? Jangan, kan bukan keluarga. Ini tetangga juga keluarga. Iya, tapi kan bukan keluarga dekat Oh, gitu. kita, Oke kan. deh. Keluarga inti kita ajak dulu untuk berbakti bersama. Asik banget. Yes. Untuk pendaftaran adik-adik bisa hubungi di nomor Nomor di bawah ini ya. Ini. Dan kalau misalnya ada informasi yang Kurang mungkin jelas. bisa tanya di nomor. Iya, mau tanya-tanya di nomor ini juga. Selain di nomor ini, adik-adik juga bisa cari info di sosial media Komisi Anak GKI Denpasar. Di Instagram ya, Kak ya. Instagram. Iya. Itu sekian pengumuman dari kami. Jangan lupa kita ketemu di tanggal 20 September.